Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arsy Islam Syahroh dengan NIM 2006968 dari Keperawatan 2A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penelitian dalam bidang epidemiologi yang merupakan salah satu tugas mata kuliah epidemiologi dengan dosen pengampu Bapak Tirta Adikusuma Suparto, S.Nurse MKop. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi epidemiologi. Menurut Gutsman tahun 2013, kata epidemiologi berasal dari akar kata Yunani, yaitu epi yang berarti atas, demos yang berarti rakyat seperti dalam demokrasi dan demokrasi, dan logia yang berarti studi tentang dan berbicara tentang. Selanjutnya ada definisi studi deskriptif. Menurut Gutsman tahun 2013, epidemiologi deskriptif adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada beragam kegiatan epidemiologi yang tujuan utamanya yaitu untuk menggambarkan kejadian penyakit dan menghasilkan hipotesis dan ide tentang penyebab. Epidemiologi deskriptif memberikan informasi yang berharga untuk pencegahan penyakit, deskripsi intervensi, dan saluran penelitian tambahan. Pada studi deskriptif memiliki variabel epidemiologi. Yang pertama ada orang, kedua tempat, dan ketiga ada waktu. Untuk variabel orang, memberikan wawasan tentang paparan suatu agen dan perbedaan kerentanan pejamu. Untuk karakteristik pada variabel orang, yaitu ada umur, ras, status kekebalan, dan jenis kelamin. Yang kedua ada variabel tempat, yaitu karakteristik lokal di mana orang tinggal, bekerja, dan mengunjungi seperti jalan, kota, negara, bagian, dan wilayah. Prinsipnya sama dengan mencoba menjawab pertanyaan web yang erat kaitannya dengan lingkungan yang sesuai dengan model segitiga epidemiologi. Yang ketiga ada variabel waktu yang merupakan terjadinya penyakit dari waktu ke waktu yang dianalisis dari berbagai perspektif waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan serta tahun. Tujuannya yaitu untuk dapat memperkirakan sumber penyakit dengan melihat masa inkubasi penyakit, perkiraan terjadinya kejadian luar biasa, dan melihat penurunan kasus karena program kesehatan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis studi deskriptif. Berdasarkan unit pengamatan atau analisis epidemiologi deskriptif dibagi menjadi dua kategori, yaitu populasi dan individu. Untuk populasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu studi korelasi populasi dan rangkaian berkala atau time series. Untuk individu dibagi menjadi tiga bagian, ada laporan kasus atau case report, rangkaian kasus atau case series, dan studi potong lintang atau cross-sectional. Untuk penjelasan dari bagian individu, yang pertama ada case report. Laporan kasus merupakan laporan tentang satu kejadian dari insiden terkait kesehatan yang patut dicatat atau kumpulan kecil dari peristiwa tersebut. Case report ini bertujuan untuk mendeskripsikan manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus yang mendeskripsikan secara klinis dan mendiagnosis serta memberi terapi pada kasus dan hasil klinis yang diperoleh. Kedua ada case series, di mana case dari kasus ini menggambarkan riwayat medis dan manifestasi klinis dari sejumlah kecil individu dengan penyakit atau sindrom tertentu. Pada case series ini lemah dalam memberikan bukti kausal karena tidak dilakukan perbandingan kasus dengan non-kasus. Selanjutnya ada cross-sectional yang merupakan jenis studi prevalensi di mana pajanan dan distribusi penyakit ditentukan pada waktu yang sama. Pada cross-sectional ini bertujuan untuk meneliti hubungan paparan penyakit, meskipun bukti yang tidak dengan desain studi ini tidak dapat dipastikan bahwa paparan mendahului penyakit. Selanjutnya ada penyerapan studi deskriptif dalam keperawatan atau kesehatan. Yang pertama ada izin evaluasi tren kesehatan dan penyakit.
di mana tujuan ini termasuk pemantauan penyakit yang diketahui juga sebagai identifikasi masalah yang muncul. Perbandingannya yaitu antara kelompok populasi, wilayah geografis, dan waktu periode. Yang kedua, memberikan dasar bagi perencanaan, penyediaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan. Data yang dibutuhkan untuk alokasi sumber daya yang efisien seringkali datang dari studi epidemiologi deskriptif. Yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi masalah untuk dipelajari dengan metode analitik dan menyarankan area yang mungkin bermanfaat untuk penyelidikan, di mana langkah ini merancang studi yang lebih kompleks. Selanjutnya, penjelasan dari prosedur-prosedur dalam studi deskriptif. Yang pertama ada mendefinisikan populasi yang akan diteliti. Yang kedua, mendefinisikan penyakit yang diteliti. Yang ketiga, menggambarkan penyakit berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Yang keempat, ada pengukuran penyakit. Yang kelima, bandingkan dengan konteks yang diketahui. Dan yang keenam, perumusan hipotesis. Selanjutnya, ada definisi studi analitik, yang merupakan studi epidemiologi yang bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab atau determinan dari masalah kesehatan. Epidemiologi ini menjawab pertanyaan why, penyebab terjadinya masalah kesehatan, dan dilakukan untuk membuktikan sebuah hipotesis. Studi analitik ini digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat dan berpegangan pada pengembangan data baru. Kuncinya yaitu menjamin bahwa studi didesain tepat sehingga temuannya dapat dipercaya dan valid. Untuk jenis-jenis studi analitik dibagi menjadi 4, yaitu ada cross-sectional, di mana studi ini baik seluruh populasi atau sebagian darinya dipilih dan dari individu-individu dikumpulkan untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian yang menarik. Dari studi cross-sectional memiliki keuntungan yang pertama ada umumnya cepat, mudah, dan murah untuk dilakukan karena didasarkan pada survei kuesioner. Hasil studi ini dapat menginformasikan hipotesis untuk penyelidikan yang lebih kompleks. Untuk kerugiannya, studi ini tentang terhadap non-respon biasik untuk mengambil bagian dalam studi berbeda dari mereka yang tidak. Selanjutnya, terkadang diulang pada waktu yang berbeda untuk menilai tren dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah cross-sector control studies yang berguna untuk menentukan ukuran relatif dari komponen yang terpapar dan tidak terpapar dari populasi sumber. Untuk keuntungannya yaitu studi ini efisien untuk penyakit yang langka atau penyakit dengan periode laten yang panjang. Yang kedua adalah lebih murah dan lebih sedikit memakan waktu. Untuk kekurangannya, studi ini tunduk pada bioseleksi, dan studi ini juga tidak efisien untuk exposure langka. Yang ketiga ada observational cohort studies yang berasal dari kata cohort dalam bahasa Latin, yaitu sebuah kandang. Untuk macam-macamnya ada cohort prospektif dan ambidirectional. Untuk keuntungan cohort lebih jelas menunjukkan urutan temporal antara paparan dan hasil. Dan yang kedua, studi cohort memungkinkan untuk menghitung kejadian penyakit dalam kelompok paparan. Untuk kekurangannya, bisa sangat mahal dan memakan waktu, tidak baik untuk penyakit langka. Selanjutnya ada eksperimen, di mana eksperimen ini disebut juga studi percobaan. 3 jenis utama percobaan, yaitu uji coba lapangan, uji coba komunitas, dan uji klinis. Uji coba lapangan untuk mengatasi kemanjuran intervensi pencegahan diterapkan pada individu. Untuk uji coba komunitas digunakan untuk mengatasi kemanjuran intervensi pencegahan yang diterapkan di tingkat kelompok, dan uji klinis untuk mengatasi kemanjuran intervensi terapeutik pada individu yang sakit. Selanjutnya untuk keuntungan dari eksperimen ini lebih murah dan memakan waktu, tidak memakan waktu
dan memenuhi beberapa persyaratan kausalitas. Dan kekurangannya, data retrospektif seringkali tidak lengkap atau sulit diperoleh dan tidak acak. Selanjutnya, untuk penerapan studi analitik ini, ada 3, yaitu suatu faktor merupakan determinan dari suatu kejadian penyakit, suatu faktor merupakan penyebab dari suatu kejadian penyakit, dan suatu faktor merupakan risiko dari suatu kejadian penyakit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.